Suatu hari menjelang sore di sebuah desa, seorang gadis muda bernama Sumi yang diperankan oleh Mawar Dejongs terlihat sedang tergesa-gesa mendatangi rumah seorang dokter bernama Friedman. Sumi meminta dokter keturunan Belanda itu datang ke rumahnya untuk memeriksa sang bapak yang sedang sakit parah. Rupanya bapaknya Sumi yang bernama Karto mengalami sakit luka pada kakinya dan hampir sudah membusuk. Tanpa basa-basi lagi, dokter itu langsung menyuntikkan obat bius pada kaki Pak Karto. Di saat Pak Karto tak sadarkan diri, dokter itu ternyata langsung mengamputasi kakinya. Anehnya, Sumi yang melihat dokter Friedman memotong kaki bapaknya, dia menampakkan senyum di bibirnya seperti merasakan kebahagiaan. Sumi juga tidak langsung menguburkan potongan kaki bapaknya waktu itu, melainkan dia menyimpannya di dalam freezer yang ada di rumah bambunya. Tiba-tiba sesuatu melintas di belakang Sumi. Entah apa itu. Keesokan harinya Sumi curhat dengan sahabatnya yang bernama Saber. Dia sebenarnya sudah muak dengan kehidupannya yang tak sebebas gadis seumurannya. Dia juga punya keinginan pergi ke kota untuk mencari sang ibu dan adiknya, walaupun dia tak tahu di mana. Tapi keadaannya saat ini membuat dia harus bertahan hidup di desa bersama sang bapak yang sakit. Dia berniat membuka warung gulai, melanjutkan mata pencaharian bapaknya yang sempat berhenti. Saber pun berinisiatif membantunya untuk bertemu dengan majikannya, sang juragan kambing yang bernama Mimin. Sumi mengutarakan maksudnya pada Pak Mimin untuk meminjam seekor kambing sebagai modal awal membuka warung gulai miliknya. Bukannya dapat pinjaman, Pak Mimin malah melecehkan Sumi dengan perkataan yang tak pantas karena menganggap dia belum berpengalaman dalam mengolah daging kambing seperti bapaknya. Dengan hati yang marah, Sumi langsung menyingkir dari rumah Pak Mimin. Sesampainya di rumah, saat Sumi membantu bapaknya naik ke tempat tidur, dia dibuat muntah oleh bau kaki sang bapak yang semakin membusuk. Pak Karto pun marah-marah dan meminta Sumi kembali memanggil Dr. Friedman. Namun ketika Sumi sampai di halaman rumah dokter, dia melihat Dr. Friedman sudah terlanjur pergi dengan seorang wanita bernama Ningrum. Dia pun akhirnya pulang dan tidur. Di dalam tidurnya, dia seperti melihat sesosok pria berparas aneh yang diperankan oleh Adipati Dolken di bibir sungai. Tapi tiba-tiba erangan Pak Karto yang kesakitan membangunkan gadis lugu tersebut. Sumi pun menghampirinya, yang ternyata Pak Karto membutuhkan obat morfin sebagai pereda rasa sakit. Karena Sumi tak mendapatkannya, dia menyarankan Pak Karto untuk memakai obat lain yang sejenis. Setelah Pak Karto tenang, dia bilang bahwa dirinya sedang lapar. Bapak lapar, Sumi. Tapi apalah daya, mereka tak memiliki bahan makanan lagi, bahkan segelas beras pun tak ada. Pak Karto akhirnya marah-marah lagi, bahkan sampai mengumpat bahwa seharusnya Sumi pergi dari rumah itu bersama ibunya. Sumi yang kesal langsung menyumpal mulut Pak Karto dengan sarung. Mereka terlibat perkelahian yang pada akhirnya Sumi bisa lepas dari amukan sang bapak. Saat Sumi keluar dari kamar Pak Karto, sosok pria yang ada di dalam mimpi Sumi tiba-tiba mendatanginya. Sosok yang ternyata seekor iblis itu berkata pada Sumi bahwa dia selalu mengawasinya. Dan dialah jalan keluar dari masalah-masalah yang Sumi hadapi. Sumi dibuat ketakutan oleh iblis yang menawarkan jalan pintas padanya. Tanpa permisi, iblis itu tiba-tiba langsung memotong jari tangan Sumi begitu saja. Bahkan dia menelan salah satu jari gadis manis tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, iblis yang sok tampan itu mengembalikan jari-jari Sumi seperti semula. Detik itulah, Sumi mulai terjerat oleh rayuan maut sang iblis yang ingin berteman dengannya. Iblis itu meminta Sumi menggenggam tangannya. Dan sesaat saja Sumi seolah berada di tempat lain dan bertemu dengan sang ibu. Sumi sangat bahagia dan menangis di pelukan sang ibu waktu itu. Tapi pelukan itu hanyalah sekejap, karena itu merupakan senjata si iblis untuk merayu Sumi agar mau jadi pengikutnya dengan memanfaatkan keinginannya bertemu dengan sang ibu. Sumi pun akhirnya menerima permintaan si iblis untuk menjadi temannya. Si iblis kemudian menyuruh Sumi memasak kaki bapaknya sendiri dengan cairan yang dia berikan, lalu memberikannya pada Pak Karto yang kelaparan. Pak Karto tak merasa heran ataupun curiga dengan masakan yang dihidangkan Sumi. Malah dia bilang masakan putrinya itu sangat lezat. Enak, Pak. Enak, Sumi.
Malam itu terdengar beberapa warga berkeliling kampung sambil memukul kentongan. Sumi bertanya pada Sabar tentang hal itu. Sabar mengatakan bahwa Ningrum menghilang sejak kemarin. Tapi tak lama setelah pencarian dilanjutkan, Ningrum ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Pagi harinya, jasad Ningrum langsung dikuburkan, yang juga dihadiri oleh Dr. Friedman. Sumi yang melihat dokter itu menyingkir dari pemakaman langsung mengejarnya. Kirain mau nanya tentang kematian Ningrum. Dia malah mau minta obat pereda nyeri untuk bapaknya. Gadis berkulit eksotis itu kemudian dibawa oleh Dr. Friedman. Sari, kakaknya Ningrum yang melihat mereka memasang tatapan curiga. Malamnya saat Sari tertidur, dia didatangi sosok Ningrum. Sari pun terperanjat saat arwah Ningrum berkata meminta sang kakak agar membalaskan dendamnya. Balaskan dendamku, Mbak. Sementara itu si iblis terus mengganggu Sumi, bahkan saat Sumi tertidur. Iblis tersebut menyuruh Sumi untuk menggali makam Ningrum dan memasak sebelah teteknya. Si iblis membujuk Sumi untuk menyembuhkan bapaknya dengan santapan daging manusia. Bahkan Sumi menyimpan sisa jasad Ningrum di dalam freezernya untuk dibuat gulai yang dijual. Semenjak saat itu warung gulai Sumi selalu ramai pembeli. Pagi itu, tiba-tiba salah satu warga berteriak bilang bahwa mayat Ningrum menghilang. Sari yang melihat kejadian itu pun dibuat geram dan berjanji akan menuntut balas. Sumi yang mendengar sumpah Sari langsung menyingkir ketakutan. Dia berlari ke tengah hutan dan berteriak. Si iblis lagi-lagi membujuk Sumi, bahkan memfitnah Saber yang katanya hanya menginginkan tubuhnya saja. Dia merayu Sumi, jika memang dia ingin mewujudkan niatnya untuk pergi dari kampung itu, maka dia membutuhkan uang yang sangat banyak. Untuk itu Sumi diminta agar menjual gulai dengan daging yang lebih segar. Si iblis juga mengancam akan merampas kebebasan dan menghancurkan mimpi Sumi jika dia tak mau menurutinya. Tiba-tiba Saber datang. Tapi dia tak dapat melihat si iblis yang ternyata menginginkan Sumi agar membunuh sahabatnya sendiri. Saber bermaksud membawa Sumi pergi dari kampungnya, tapi si iblis membangunkan Pak Karto yang tidur agar mendengar pembicaraan mereka dan melarangnya pergi. Namun Sumi akhirnya lebih memutuskan untuk pergi dengan Saber. Sambil menunggu Sumi bergemas, Saber menunggu di luar yang kemudian dia menghampiri dapur Sumi yang terpisah dari rumah utama. Sementara Sumi yang sudah siap pergi kembali dirayu oleh si iblis. Tapi kali ini Sumi melawan. Bahkan dia memutuskan hubungan pertemanannya dengan si iblis karena dia ternyata juga takut dosa. Pak Karto yang memaksa berdiri untuk mengejar Sumi, tiba-tiba terjatuh kepalanya terbentur dipan, lalu dia tak sadarkan diri. Sementara Sumi yang sudah di luar merasa curiga setelah melihat pintu dapurnya terbuka. Saber yang kepo dengan isi freezer Sumi, dia membukanya begitu saja. Dan dia pun terkejut saat melihat apa yang ada di dalam kotak pendingin itu. Ketika dia mengangkat kepala Ningrum, tiba-tiba Sumi datang dan langsung menyuntik leher Saber dengan pembius. Sumi kemudian menggantung tubuh sahabatnya itu. Saat Saber sadarkan diri, dia pun bingung dan ketakutan dengan perbuatan Sumi. Dia juga sempat menyatakan cintanya pada Sumi saat itu. Tapi si iblis muncul lagi dan memfitnah Saber bahwa dia mendekati Sumi hanyalah perintah dari majikannya untuk mencuri resep gulai milik Sumi. Sumi yang tak bisa menguatkan imannya langsung membunuh sahabat dekatnya sendiri. Selanjutnya di malam hari, Sari yang sedang tidur dibangunkan oleh suara lemari yang terbuka. Dia mendekati lemari itu dan dari dalamnya sesosok tangan keluar melemparkan sebuah gelang padanya. Arwah Ningrum kembali mendatanginya yang meminta Sari untuk melihat gelang itu. Rupanya pada gelang tersebut tertulis sebuah nama cempaka. Sementara Pak Karto yang terbangun dari pingsannya kembali mencari Sumi. Betapa kagetnya dia saat melihat putrinya sedang menjagal sahabatnya sendiri. Sumi yang terpergok kemudian memaksa menyeret bapaknya keluar. Esok harinya Sari pergi ke desa lain untuk mencari seseorang yang bernama Asih Cempaka. Sari bermaksud menanyakan gelang itu pada wanita tua yang diperankan oleh Sarah Fajira. Tapi setelah melihat gelang yang memang miliknya itu, Asih Cempaka malah menuduh Sari telah mencurinya. Sari berusaha menjelaskan keingintahuannya soal keberadaan gelang itu di lemari adiknya. Tapi Asih Cempaka malah berteriak maling, sehingga Sari dipukul oleh anak Asih penyandang disabilitas yang bernama Bores. Tapi setelah Sari menyingkir,
Nenek Cempaka malah menuduh Bores yang mencuri gelang tersebut, lalu memberikannya pada Ningrum. Ketika Sari tidur, dia bermimpi bertemu iblis sama persis seperti mimpi yang dialami Sumi. Dan saat Sari terbangun, si iblis sudah berada di kamarnya. Iblis itu ternyata pernah bersekutu dengan Sari sebelumnya. Di waktu Sari masih kecil, iblis itu pernah menolong Sari untuk menyembuhkan sang adik yang sakit. Tapi setelah adiknya sembuh, Sari berpaling dari si iblis dan kembali ke jalan yang benar. Kini iblis itu datang kembali untuk merekrut Sari jadi pengikutnya lagi. Sari yang ketakutan kemudian keluar untuk mengambil air wudhu. Tapi tiba-tiba air wudhu itu berubah menjadi darah dan dia pun berteriak. Namun ketika bapaknya menghampirinya, semua itu hanyalah ilusi Sari saja. Sari pun lalu melanjutkan sholat. Lagi-lagi si iblis mengganggu dirinya. Sari seolah-olah berada di hutan dan melihat adiknya yang digenjot seseorang meminta pertolongannya. Tolong aku, Bang. Iblis itu meminta Sari untuk membalaskan dendam Ningrum sampai tuntas. Namun ternyata itu hanya mimpi Sari saja. Gadis tersebut lalu mengambil sebuah kotak kayu yang berisi boneka santet miliknya di waktu dulu. Secepat itu Sari berubah kembali menjadi dukun santet untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuh Ningrum. Dan ternyata pelakunya adalah si Bores, pemuda disabilitas anak asih Cempaka. Esok harinya pemuda itu pun ditemukan mati secara mengenaskan. Sementara itu warung Sumi makin laris saja guys. Di saat orang-orang sedang menikmati gulai manusia buatan Sumi, tiba-tiba terdengar suara Pak Karto yang terikat berteriak minta tolong. Sumi pun berbohong pada orang-orang dengan mengatakan bahwa Pak Karto sedang sakit dan sedang membutuhkannya. Pak Mimin yang kebetulan juga di situ merasa curiga dengan gelagat Sumi. Secara diam-diam kemudian Pak Mimin mencoba mendekati sumber suara Pak Karto. Sayangnya beliau terpergok dan dihalangi oleh Sumi. Sumi yang kesal dengan teriakan bapaknya dengan tega menyumpal mulutnya dan menggampar kepala Pak Karto dengan baskom hingga pingsan. Tanpa sepengetahuan orang-orang, Sumi lalu menyeret tubuh Pak Karto dan mengikatnya di dapur. Pak Karto yang telah sadar kembali berteriak meminta pertolongan. Tapi Sumi menyumpal mulutnya lagi. Malam harinya tiba-tiba Asih mendatangi rumah Sari. Dia bilang dia disuruh oleh si iblis untuk memberikan gelangnya kembali pada Sari. Sementara itu Sumi bersiap-siap untuk pergi. Tapi si iblis melarangnya karena di rumah itu ada rahasia tentang ibunya yang tersembunyi. Sumi pun mengurungkan niatnya dan mendekati bapaknya. Saat dia memeriksa luka Pak Karto, ternyata kaki Pak Karto sudah mengering dengan begitu cepat. Setelah Pak Karto dilepaskan, dia langsung mendorong Sumi dan berusaha untuk kabur. Sedangkan setelah mendapatkan gelang dari Asih, Sari mendatangi rumah Dr. Friedman dan melemparkan gelang itu pada si dokter tersebut. Ternyata Sari sudah mengetahui dalang di balik kematian adiknya, yang tak lain adalah Dr. Friedman itu sendiri. Suatu malam Dr. Friedman pernah bercinta dengan Ningrum, namun Bores mengintipnya. Mengetahui hal itu, Dr. Friedman memanfaatkan kebodohan Bores dengan memberikan uang agar mau menggenjot Ningrum yang sedang hamil. Waktu Ningrum akan digenjot Bores, gadis itu melawan sehingga Bores menghantam kepalanya hingga tewas. Tapi Bores melakukan semua itu karena sudah diarahkan oleh Dr. Friedman sebelumnya. Awalnya Dr. Cabul itu mengelak dengan tuduhan Sari. Friedman juga meragukan kemampuan Sari yang memiliki ilmu teluh alias santet. Sari pun menunjukkan kemampuannya yang dia miliki. Ketika Friedman dan pembantunya akan menghakiminya, Sari langsung menggunakan kekuatannya untuk membunuh mereka berdua. Sementara itu Sumi terus mencari keberadaan bapaknya. Pak Karto sendiri harus muter-muter dengan satu kakinya agar bisa lolos dari anaknya yang sinting. Pria tersebut nekat masuk ke dalam freezer yang dingin, menemani potongan tubuh Ningrum yang masih tersisa. Sayangnya keberadaan Pak Karto diketahui oleh Sumi, sehingga wanita tersebut kembali mengikat bapaknya sendiri. Si iblis terus menghasut Sumi agar tak mempercayai apa yang dikatakan bapaknya. Iblis itu lalu menyuruh Sumi menanyakan di mana keberadaan ibunya pada Pak Karto. Pak Karto mengatakan bahwa ibunya Sumi pergi ke kota. Iblis itu tahu kalau Pak Karto berbohong, sehingga dia memintanya bertanya lagi dengan cara yang lain.
agar Pak Karto mau jujur. Sumi mengancam akan membunuhnya jika Pak Karto tak mau berkata yang sebenarnya. Takut nyawanya melayang, Pak Karto akhirnya membuka mulut. Di mana sebenarnya Pak Karto tidak mencintai istrinya. Dia menikah karena dipaksa oleh nenek Sumi. Pak Karto hanya mencintai penari tercantik di desa kala itu yang tak lain adalah Asih Cempaka. Dari persinahannya tersebut lahirlah seorang anak cacat mental yaitu Bores. Hingga suatu malam pertengkaran di antara Pak Karto dan istrinya terjadi. Terlalu emosi, Pak Karto kemudian menusuk istrinya dengan sebilah pisau hingga dia meninggal. Pak Karto lalu mengubur jasad ibunya Sumi tepat di bawah ranjangnya sendiri. Mendengar pengakuan bapaknya, Sumi semakin marah lalu memotong lidah bapaknya sendiri. Wanita sadis itu juga akhirnya memenggal kepala Pak Karto dengan parang. Akhirnya Pak Karto pun tewas di tangan putri kandungnya sendiri. Setelah itu Sumi menggali kuburan ibunya dan menangis histeris. Orang yang dirindukan ternyata telah meninggal di tangan bapaknya sendiri. Karena terlalu lama menangis, Sumi sampai tertidur sambil memeluk tengkorak sang ibu. Esok harinya Sumi mengubur kepala Pak Karto disatukan dengan tengkorak ibunya. Dan malamnya ketika Sumi bersiap untuk meninggalkan desa, tiba-tiba Sari mendatangi rumahnya dengan mengatakan bahwa dia diutus mencari jasad adiknya. Dia pun menanyakan hal itu pada Sumi. Belum sempat menjawabnya, tiba-tiba datang juga Asih Cempaka dengan kepalanya yang tertutup kain. Sumi pun dibuat marah dengan kedatangan Asih, karena dialah yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Tapi sayangnya film yang berjudul Para Betina Pengikut Iblis ini berakhir sampai di sini. Kemungkinan akan ada kelanjutannya guys. Kita tunggu saja Bang Rako Prijanto selaku sutradara dari film ini melanjutkan kisah Sumi dan Sari ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.